Apa yang kalian pelajari selama di sini? Bawang. Bawang sama Tanaman hias. tanaman hias. Cerita dulu tentang bawang. Manfaat. Maka yang tadi bilang 1000 bertobat. Berapa? 1/2 hektar. Kalau 1/2 hektar berarti berapa meter? Ya 10.000 bagi 2. 5.000. Gampang. Terus setelah berapa terus bikin apa lagi? Langsung ditanam? Langsung pakai bibit. dari bedeng-bedeng Tidak disemai itu Pak. langsung Bibit langsung. begini mulai bulatan begini ke seluruh Iya. jaraknya berapa satu oh ini ya 20 kali 15 ada yang 20 kali 20 kali 10 20 kali 10 maksudnya bagaimana itu? ada yang 20 kali 10 ada yang 20 kali 15. Nah maksudnya di bibit di sini diukur ke sana 20 cm 20 ke sana. 10 ke samping Iya. Oke. Berarti kalau 5.000 meter persegi itu kira-kira dibutuhkan berapa gitu. PR pertama. Kamu harus tahu hitung-hitung. Nah sekarang antara ditanam dengan tumbuh itu berapa lama? Sampai bisa dipanen? 2 bulan. Berarti berapa hari itu? 10. Karena 1 bulan kita hitung 30 hari. Terus apa kendalanya? Hamanya. Hama penyakit. Apa penyakitnya? Terus selama kalian praktek ada nggak kena itu? Ada yang menguning, layu. Nah kalau yang kena bagaimana caranya? Nah, persentasenya kecil ya. Sini kalian sama mereka sini. Oh, iya, iya. Sini ke benar lain. Karena kak sama Lili, sama tahu Lili jatuh cinta sama kamu. Terus biasanya hamanya itu ya yang terbang itu. Ada cara mereka mengatasi pasang lampu. Oh, mereka apa pakai itu dari sini? Belum. Belum masih kecil. Baru pencil yang bagus. Kecil pakai bagaimana penyiramannya? Pakai pipa itu ya yang Ya, kincir. Jadi berapa jam lamanya di ya. siram itu? Tidak tanya Pak Adam. Saya di sini Pak Gung. Sini Pak Gung. Oke. Kalau mawar stek. Nantinya. Kali ini kalian pelajari ini, nanti kalian di bed. Nah, kita mau dengar kalian suka dukanya di sini, apa bahagianya, apa tantangannya. Mulai dari siapa lagi namamu? Hah? Welly. Cerita dulu. Karena jalan dari jalan raya ke jalan Itu dukanya. Karena berapa kali misalnya masuk. Karena Berapa kali misalnya masuk. dia kena karena Bisik.
licin. Ya, memang jalanan tidak ada. Sendal mungkin juga, sendal sendal di mall. Sukanya apa? Bisa? Selamat, pagi, siang atau sore? Ada kulit di sini. Dia pun sih Pak, ini kosong Pak. Pagi disiram. Atau sore? Lirik, pagi atau siang? Satu sampai 10 hari tanam harus lembab. Harus lembab. Maka cara supaya dia tetap lembab, terpenuhi airnya adalah disiram. Pagi atau sore disiram? Pagi sore. Pagi berapa lama? 1 jam. 2 jam. 10 menit. Setengah jam. Nah, yang di sana itu kok tidak tanya Pak Adam berapa lama disiram itu? Lahan seluas itu. Dia katakan 1 jam saja. Oh, Ya. selesai disiram. Jadi perlu kalau kalian pergi bawa catatan kalau kita bawa HP yang benar. Dan kalian tahu. Jadi nanti kalau kalian jadi penyuluh pertanian tahu. Petani bilang begini, tidak begini prakteknya. Mari kita buktikan. Terus penjualan, kira-kira gimana jual nanti nih kalau kan akuisisi. Itu penting pemasaran. Kalau biar kita hasilkan banyak produk, kalau tidak terjual, kita ngerugi. Apalagi kalau ini ada curang-curang. Nanti kan kalian tanya kepada kalau setelah dipanen itu bagaimana caranya kurang, Ya. supaya dia bisa lama. Kalian pakai pestisida tidak? Pestisida apa? Fungisida. Karena ya di antara kan ini kita banyak pestisida itu rusak. Jadi bukannya kita kasih makan orang spesial, tapi kita kasih racun. Ya, kan? Ada bakteri dipakai. Bakteri apa? Ada bakteri. Untuk mengurangi apa? Trichoderma. Ya itu salah satu cara untuk mengurangi penggunaan fungisida, racun. Jadi kita pakai bakteri yang antagonis. Jadi dia memakan itu jamur yang merusak tanaman di situ. Tahu buat? Bisa. Nanti pulang di SPP. Ya. Suruh gurunya Pak, Kepsek kasih masuk kami dalam laboratorium. Hmm. Pergi lihat dengan mikroskop. Oh, Saya sudah ajarkan caranya. Ya. Tinggal tindak lanjutnya di SPP. Saya sudah ajarkan tanaman hias. Nah, begini caranya stek, begini modelnya. Nanti ditanam, dipelihara di SPP. Kalau PKU nanti caranya tanam bawang, ya ada lantai dulu tanami semua bawang. Tapi ilmunya harus kuasai dulu. Ya. Sedangkan saya Pak belajar juga bawang, makanya saya tanam 200 kilo. Tanaman bawang. Jadi tanaman bawang apa yang kau pelajari itu? Varenga stadium dengan super Philips. Berikutnya Rizka. Banyak pastor dan Terus banyak pastor dapat mengambil banyak lebih dalam tentang bawang sama dapat ilmu banyak. Berikutnya siapa lagi? Kita. Sarnita. Kita. kita yang saya dapatkan selama mana saya bisa belajar tentang cara berbudidaya
belajar budidaya tanaman hias khususnya untuk tanaman tanaman hias bisa sama mawar dan hijau. Mawar dengan Saya juga bisa belajar cara membiakan tomat diajari sama Ruli. tepuk tangan dulu lah. Kita dia Ruli. Kita kan saya dulu selama di SPB saya tidak tahu kalau misalnya itu tomat yang tunas airnya bisa kita stek Ya, tambah ya, stek itu kembali. di polybag. Tapi pas saya pergi main-main sama Ruli di atas dia ajarin, saya bilang bisa dan ada buktinya besar kalau memang jadi. Cepat Jadi Ruli nanti sekolah di SPP. Tidak lah, tidak. Tidak. Malas nak petani. Kita Ruli. Ya, ini lagi baik. Reva, makasih. Reva. Ditanya kena banjir. Kenapa? Kalian kena banjir? Kalian tinggal di mana? Di bawah dulu. Di bawah dulu, Bagi dua kami yang perempuan di bawah dengan dapurnya, laki-laki di sini. Baru kena banjir mereka ini. Dengan bawah masalah dengan nanunya, kasurnya. Basah. Ah. Terus sukanya Bisa mendapatkan kembali itu cara budidaya. baik Reva. Berikutnya siapa lagi? Cika. Jika. Kalau di sana itu pertama jauh dari kedua terkena banjir, ketiga perjalanan yang perlahan dibilang sedikit menurun. Berapa menit kalian jalan dari sini? Mungkin setengah jam. Oh, Karena lumayan. kita berputar. Iya. Dulu itu saya punya perahu ke sana. Oh, naik 5 perahu? menit, ya. Pakai apa? Tempel? Pakai mesin. Oh, tempel. Iya, ada Di mana mesin. itu perahu? Mana bawa air waktu. Mesinnya tidak? Tidak. Oh, seandainya masih ada, kali Ah, mana? iya. Happy rekreasi. Oh, begitu. Tapi mobil bisa ke sana? Ada mungkin 300 meter jalan kaki. Ah, iya. Baik. Terus, Dan sukanya tetap pertama itu dapat tentunya pertanian terutama dalam perawatan bawang merah dengan tanaman hias. itu bagus. Kalian jadi saudara di sini kan, lebih akrab. Suka. Elsa, Ya. Kalau bukan pas bersama di luar apa itu? tanaman Apa itu? dapat belajar belajar cara membudidayakan tanaman hias dari bawah. Sudah ketemu banyak bindi. Lili, Saya dapat mengetahui bagaimana cara budidaya. Pertama kalinya olah lahan luas pas teroganya sih agak sedikit capek. Lumayan capek lah pas. ya, terus ya, selama ini di rumah mama terus yang kerja sama bapak. Sekarang belajar mandiri. Ada yang sudah memicu. Ya, tapi bagus ini. Itu saya bilang sama kepala sekolah guru-guru yang lain. Saya bilang mungkin kalian itu panas, capek, mungkin mengeluh, tapi itu akan modal berarti bagi kalian. Kalian nanti dimanapun sukses jadi pegawai, jadi sekretaris camat, kepala dinas, pertanian itu kalian tidak akan pilih-pilih untuk turun ke lapangan kerja, dan itu bagus. Itu modal yang sangat berarti. Kalian nanti lanjut ke Polbantang itu akan bagus. Sekarang susah. Ada kan pepatah itu mengatakan berakit-rakit dahulu, berenang-renang kemudian. Bersusah-susah dahulu, bersenang-senang kemudian. Tidak ada keberhasilan yang instan. Nah, maka harus kita mulai pertama kerja dengan baik, tekun, sabar, dan kerja dengan cerdas. Tadi kita evaluasi di fasilitas, Pak Gatsik bilang, jangan hanya kerja fisik, tapi belajar sambil kerja. Oh, penyakit kerbau seperti ini, cara mengatasinya ini, fungsi vitamin ini, fungsi
antibiotik ini, cara menyuntik seperti ini. Jadi itu namanya kerja serta kita kerja situ. Jadi bisa menjadi penyuluh nanti. Terus siapa lagi namamu? Ira. Geral. Geral. Kayaknya Geral. Lukanya terbesar. Ya. Sudah berjalan kaki. Sudah. Lukanya terbesar. Yes, Ya. Kau senang tidak dengan teman-temanmu? sedang Tidak ada yang ganggu-ganggu. Alan tidak nakal sama Willy. Tidak dia. Ruli tidak nakal. tidak juga Baik, baik. bawang sama tanaman hias. Ya. Bukan yang tidak aja. Bukan tidak ada. Dia sudah terbiasa di sana jadi datang ke sini ya. Baik, terima kasih. Nah, sebelum Pak Agus sama Pak Kep saya kasih juga evaluasi atau masukan, dua hal saya mau sampaikan. Yang pertama adalah ini pesan dari Ibu Heri, tanggal 4 itu wisuda kakak kalian kelas 3. Kalian beberapa akan diminta untuk core, latihan tanggal 2 dan tanggal 3. Jadi singkat waktunya sama Miss Dinda. Nih. Nah, lalu nanti latihan itu sekaligus menjadi modal kita untuk cari dana sekaligus promosi sekolah di Rantepao tanggal 11-12 Mei. Maka kalian jangan pulang dulu ke rumah ya. Setelah dari sini duduk ya selama lalu latihan. Kecuali yang memang tinggal di rumah. Nah, ya nanti Ibu Heri akan hubungi. Yang kedua, ini kita lagi cari siswa untuk SPP. Saya sudah kirim ke Lili, nanti share di teman-temanmu ya. Itu kenapa kita minta kalian untuk bantu, karena ini sekolah kedinasan bagus. Misalnya Elsa, dulu lulus 2 tahun lalu. Elsa Alo, siapa namanya itu? Alo apa tuh? Alo Tasik. Lalu Septiani kemarin. Itu semua biaya kuliah dari awal sampai akhir ditanggung pemerintah. Asrama ditanggung pemerintah, kegiatan ekstra kurikuler ditanggung pemerintah. Jadi itu uang pemerintah untuk masyarakat. Maka salah satu cara terbaik dapatkan dari SPP. Maka kita harapkan itu kalian bantu promosi sekolah kita. Kemudian yang kedua adalah yang berikutnya adalah itu supaya kita banyak-banyak di sana dan sekolah itu bisa berkembang dengan baik. Jangan nanti kalian bilang, aja mau masuk ya SPP capek, turun gini. Ini modal yang baik untuk pembinaan karakter, serius. Sekarang kalian masih susah, tapi kalian nanti akan berterima kasih. Pak, untung saya pernah praktek, untung saya pernah turun di lahan. Karena itu akan sangat berarti. Deh, ya. Sekarang Pak Ker share dengan Pak. Diambilkan ada kue dengan minuman di atas mulut. Ya, bawa dengan kantong plastik kan. Ya, tentunya juga banyak aktivitas yang sudah kalian lakukan di sini. Ada banyak pengalaman yang kalian dapatkan selama kalian di sini. Nah, tentunya tempat kalian magang sekarang mungkin merupakan jadi kalian dibina langsung oleh yang bersangkutan, tapi itu kan di sekolah. Nah, sini kalian bisa lihat secara langsung bagaimana seorang pelaku usaha menjalani usaha itu ada pada website. Jadi website sendiri itu adalah seorang pelaku usaha. Jadi kalian bisa mendapatkan inspirasi. Beliau sudah banyak membuat usaha-usaha yang berhasil. Nah, tentunya lahan yang beliau sudah buat sudah mengerjakan beberapa pekerjaan, tentunya itu pasti ada hasilnya. Ya, sejauh ini namanya stop, dia sudah kembangkan, juga besarkan. Tentunya kalian punya catatan sendiri dari sini. Ada catatan bagaimana cara memproduksinya, bagaimana cara pemeliharaannya sampai masyarakat. Kalian buat ke jurnal harian ada tentunya nanti
sebagai tuntunan untuk membuat laporan. Jadi nanti ini akan diseminarkan. So, kayak tidak lulus Ya. itu diseminarkan Hari di Jumat. depan. Jadi nanti kalian ditanya-tanya, ada juga Mengapa saya tempatkan di sini karena saya termotivasi dari Pak Adam. Pak Adam itu mamanya penyuluh. Lalu pergi di mereka belajar, nah saya penyuluhnya. Dia berani ngontrak saya punya lahan. Nah setelah itu dia olah sendiri. Kamu tinggal datang menanam. Nah, kamu lihat kencirnya itu. Jadi ramai. Dikatakan 1 jam ini selesai Pak. Di kencir. Hanya jarang digunakan karena musim hujan. Ya, jadi itu kalian mulai dari penanaman, pemupukan, pemberantasan hama. Saya suruh catat semua itu. Apa namanya penyakitnya, bagaimana caranya mengatasinya. Nah, itu motivasi dari Pak Adam. Jadi saya tanya mamanya kenapa tidak pergi cari kerja. Dia itu alumni dari UNUS agronomi, tapi tidak mau pergi cari kerja. Nah gampangnya itu kalau dia karena banyak kenalannya dengan Pak Salvis Pasang di sana, dia punya om itu. Lihat di Mengkendek dia punya manggis berapa puluh hektar itu. Dia, bukan hanya di Lapandan dia punya bawang, ada di Mengkendek, ada di Sadan, ada di Rembon juga. Saya tanya, kenapa berani begitu? Karena dia bilang saya kuasai ilmunya. Bagaimana pemasarannya? Nah, saya punya langganan di pasar-pasar. Nah, jadi saya juga berani coba, makanya kita olah lahan kedua yang sudah ditanami. Jadi ilmunya itu penting. Kemudian tanaman hias, kebetulan baru saya yang coba ini mawar. Sudah banyak di sekolah tapi ya kerdil-kerdil. Ada krisan kita di sana tapi lihat di greenhouse. Saya coba di sini apa kelemahannya itu, bagaimana itu mawar dan krisan yang kalian sudah tanam. Jadi harapan saya semoga ini bisa ada tindak lanjut. Nanti saya bantu mawar bibit di sana kita hias itu. Sudah ada di greenhouse 3 bedengan itu. Saya suruh kelas 3 buat bedengannya kayak itu persis. Krisan juga ada bibit di situ. Kita bawa di sana supaya kamu pelihara. Usahakan lebih bagus di sekolah nanti daripada di sini. Ada ilmu, pengalaman yang kamu sudah lihat. Lanjutnya penerapannya. Jadi itu harapan saya ke depannya. Jadi betul-betul kalian belajar di bidang tanaman hias dan bawang. Karena bawang ini sekarang harganya 50.000 per kilo. Jadi bagaimana menyiapkan ini pasti sudah tahu. Berapa lama dormansinya sudah tahu. Tadi malam saya sudah tanya-tanya, sudah bisa. Nanti mungkin pasca panennya yang mungkin belum dikuasai. Jadi Pak Adam ini memang pakar di. Sebenarnya saya undang hari ini. Saya datang ke kebun tapi tadi pagi dia sudah tunggu di kebun. Jam 12 tadi sudah pulang. Dia pergi di orang mati, jadi tidak apa namanya, kita tidak ketemu. Jadi saya kira itu betul-betul ada ilmu yang kamu peroleh di lapangan. Jangan berpikir capek jalan kaki, panas di kebun, memang begitu. Kalau jurusan kita itu harus kita kerja keras, harus capek baru bisa berhasil. Dan terakhir kita senang dulu pada tanaman baru bisa berhasil. Jangan loh sementara kerja ngomel-ngomel apa ini pasti tidak jadi itu. Tapi kalau kau mulai dengan perasaan senang, gembira melaksanakan sesuatu praktek, pasti tanaman itu berhasil juga. Saya kira itu pengalaman saya di lapangan. Mui mabungi mo, mui nalauram mo, malas, tapi karena kita hobi dan senang, maka semuanya itu akan hilang, lepas dengan
hasil yang memuaskan pada saat kita panen, kita jual. Saya kira itu yang perlu saya sampaikan. Terima kasih. Baik. Nanti kita ke lapangan supaya Ya. pastor lihat betul-betul kah Kerja. ada karya. Kenapa? Lebih dekat di kontrol anak-anak. Lalu kita bisa mulai seperti ini. Saya juga harapkan supaya sama guru, misalnya Pak Agung sudah ikut di dalam, Ya, yang horti itu harus ikut di sini, sini membimbing. supaya satu pemikiran. Karena tidak gampang itu bawang. Ya, Mengapa orang tuanya tidak berani tanam bawang? Karena ilmunya tidak ada pengalaman. Nah ini ahlinya sudah ada. ya. Lalu nanti kalian mudah-mudahan sebelum ditarik ada waktu untuk diskusi sama Pak Adam itu. Ya, nanti Tanya itu. saya usahakan hadir di Ya. sini kita diskusi. Misalnya kan bagaimana penjualannya, karena itu menentukan. Biar kita punya produk, kalau kita tidak bisa jual itu kita yang rugi. Makanya nanti kalau kalian bisa jadi wirausahawan, wirausahawati, itu apa kebutuhan pasar itu yang kita siapkan. Misalnya orang butuh tentang telur, butuh tentang bawang, itu yang harus diusahakan supaya. Nah, lalu nanti seminar bagus itu supaya kalian Hari Jumat seminar. ya bawa fotonya. Siapkan. Karena kalau tidak kan kalian sudah belajar teori, belajar praktek, belajar presentasi, dan itu lumayan kalian bisa nih ngomong, itu perlu bicara bagaimana dikemukakan ide-ide kita. Lalu harapan saya dengan guru-guru kalian, kalau misalnya pulang ke sana itu misalnya ini modal sekali nih mawar. Itu kalau kalian jual, apalagi yang kelas 1, kelas 2, mudah-mudahan kalian bisa kumpul uang, satu orang bisa dapatkan 4-5 juta, itu kita pergi ke Bali studi tour. Itu lihat perkebunan apa itu anggur, bunga, kumpul di kas. Misalnya kalian jualan bunga, kumpul kas dalam 1 tahun bisa dapatkan, kalian berapa orang yang horti? 10. Kelas 1, kelas 2, 6. Dalam 1 tahun atau dalam 1 semester ini kalian bisa dapatkan 10 juta. Kalau 1 kilo bisa dapat 10 kali. Nah, coba bayangkan itu berapa kali lipat. Jadi Kalau kita kuasai punya. habis magang, kalian yang misalnya setelah panen itu kan bisa lahan di situ. Atau kalau tidak di samping kandang kerbau, kuda. Apanya lahan kita di sana. Kalian tanam, praktek itu yang kalian dapatkan. Hah? Lalu di tempat-tempat lain, misalnya di hidroponik di atas, tanam ini mawar. Mawar. Nah, kalau kelas 3 kalian nanti kelulusan, kalian pergi ke Bali, mama bilang, dari mana dapat uang? Dia bilang, kami bisa dapat sendiri. Wah, mak bukan bangga sekali ternyata mas saya pergi ke Bali dengan biayanya sendiri. Kan bisa begitu. Tapi semua harus direncanakan. Sekali lagi, tidak ada yang instan dalam hidup ini, kecuali mie instan. Kalau mau berhasil itu harus kerja keras, harus tekun, harus sabar, dan pasti berhasil. Tidak mungkin ada usaha yang serius itu sia-sia. Nah, sekarang makan kue, kita pergi ke lahan. Iya, kirahan kita lihat.